Baiklah, di hadapan kita telah hadir Bapak Imade Doni Munaya sebagai owner di Muna Fresh, toko buah keluarga. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri sebelumnya nama, kemudian Ya, nama saya Imade Doni Waspada atau biasa dikenal dengan Doni Muna atau di PB-nya juga dipanggil Doni Melon ya karena saya pertama kali yang mendatangkan melon ke Indonesia. pertama sekali. Iya, ya jadi pada saat itu saya jalan-jalan ke Taiwan. Kemudian saya melihat ada suatu produk yang kayaknya bagus dan mempunyai prospek, saya bawa ke Indonesia. Kemudian saya kembangkan dan saya kembangkan itu nggak jauh-jauh di samping kampus IPB. Ya. Nah, di sana pelan-pelan berkembang. Kemudian saya sebagai pengumpul buah. Setelah pengumpul buah, saya punya toko buah. Setelah punya toko buah, saya beternak toko buah. Saya menghentikan menjadi pengumpul, tapi langsung sebagai pemilik beberapa toko buah. Oke, baiklah. Menjadi kaya melalui sektor pertanian itu merupakan diskusi yang panjang ya Pak ya. Artinya itu sangat menjanjikan. Mungkin Bapak punya pandangan ya. Apakah memang ini memungkinkan untuk kondisi sekarang ini? Karena orang menganggap bahwa sektor pertanian itu sektor yang kumuh, yang keterbelakang, petani miskin dan lain-lain. Bagaimana kita mencoba untuk melihat itu dan mengubah paradigma itu Pak terhadap masyarakat, khususnya untuk kaula muda lah pada umumnya. Intinya sih satu, ya kita harus fokus ya. Kita harus fokus, jangan pindah-pindah dulu lah baru ya. Karena saya melihat keberhasilan dari berbisnis agribisnis itu jangan dilihat di bawah 5 tahun, selalu di atas 5 tahun gitu. Nah, kita kuat nggak selama 5 tahun itu? Bahkan ada orang mengatakan sampai dengan 10 tahun, seperti saya ini sampai 10 tahun jatuh bangunnya ya. Teman-teman sudah maju semua, saya masih tertinggal ya, boleh katakan gitu ya, karena memang inilah bisnis yang harus digeluti terus dan fokus ya. Sehingga saya terasa sekali setelah 10 tahun bergelut baru ada hasilnya. Jatuh bangunnya jangan ditanya ya, semuanya keluarga pun merasakan, semuanya merasakan ya. Banyak orang pengusaha itu, banyak orang mengatakan bahwa kalau ingin berbisnis dengan pengusaha lain, jangan dengan pengusaha yang sukses, tetapi pengusaha yang pernah jatuh. Oh, justru Ya, itu harus. kebanyakan kalau kita mau berbisnis Iya, harus dengan sukses. Ya. yang sukses gitu. Kalau saya malah kebalik, saya akan mencari orang yang pernah jatuh. Tapi justru itu kan bisa menurunkan semangat kita gitu Pak, jadi patah semangat gitu. Jadi begini, kalau kita berbisnis dengan orang yang pernah jatuh dan sukses, ya, kita nanti kalau masuk ke berbisnis dengan orang yang pernah sukses dan belum pernah jatuh, nanti kita berbisnis dengan dia, kita dianggap kita lah yang membuat dia jatuh. Ya, lebih baik saya itu berangkat berbisnis dengan orang-orang yang pernah jatuh tapi bisa bangun lagi dan sukses ya. Nah, saya rasakan di sini. Beberapa kawan saya juga sebagai pemasok saya semua, baik itu masuk semangka, melon dan sebagainya yang pernah jatuh dia, tetapi dia bangkit lagi. Dan akhirnya kita selama 10 tahun ke sini udah merasakan semua, betul-betul boleh katakan hasilnya ya. Mereka juga punya toko di daerah-daerah, saya juga kebetulan di Bali, dan saya pun selalu berpendapat bahwa buah yang saya jual ini dari buah bulat sampai hancur itu harus jadi uang. Ya, contohnya buah bulat, katakan belas semangka bulat kita jual bulatan. Kemudian ada potongan, ya kan? Ada jus. Nah, ya, kemudian kalau ada mangga segala macam itu ada rujak bebek namanya itu kan. Udah bebek, hancur lagi kita jadikan cacing. Cacing itu cacing yang udah waste produk itu udah. lagi. Iya, jadi jangan sampai terbuang, sehingga di agribisnis selalu mengatakan bahwa kalau kita ingin berbisnis agribisnis, dari mulai yang buah bagus, produk bagus sampai yang jelek harus jadi uang. Kalau ini tidak tercapai, di belakang itu cuma buang-buang saja, itu pasti kita hancur. Kita nggak mungkin kita bermain di yang bagus saja. Dalam produksi pertanian itu pasti ada yang bagus, sedang dan jelek. Dan semua harus kita jadikan uang. Nah, di sini kuncinya ya untuk berbisnis. Kayak contohnya main kayu misalnya. Orang main kayu kan sampai yang bongkol-bongkolnya jadiin kerajinan mainan anak-anak dan sebagainya tuh kan. Itu kan tidak ada yang terbuang semuanya.
Dia bisa bertahan, tapi kalau cuma ngambil batangnya aja segala macam, sebentar itu umurnya, nggak akan lama. Karena yang ngambil batangnya itu bakal banyak orang. Yang mikirin sisanya dikit. Justru sisanya itu yang menjadi uang sebetulnya. Itu yang kita harus olah dengan baik. Kalau dilihat dari sepak terjang Bapak itu kan tentunya dibutuhkan sebuah ketegaran gitu ya. Mungkin pasti saya yakin Bapak itu punya seorang tokoh gitu atau yang diidolakan sehingga Bapak bisa bertahan di sektor itu dan meyakini bahwa ini adalah sektor yang menjanjikan sehingga Bapak bisa berhasil seperti sekarang. Kira-kira siapa Pak yang menjadi panutan Bapak lagi? Saya sebetulnya menjadi pengusaha ini ya terus terang dalam kuliah tuh pas-pasan ya semua nilainya ya. Boleh katakan begitu, sehingga kebetulan orang tua saya juga seorang tokoh perbankan yaitu Inyoman Muna. Dia juga saat itu sudah menyiapkan diri saya untuk menjadi seorang bankir. Tetapi apa boleh buat, angka saya selalu ngepres setiap kenaikan kelas di PB, sehingga saya lebih senang bertani dan saya disupport oleh orang tua. Nah, ya disupport akhirnya. Kenapa? Dan tadinya dia tidak percaya bahwa saya akan terjun di dunia ini, dunia petani ini. Ya, saya untuk meyakinkan beliau, saya mengatakan bahwa saya pinjam nama Bapak. Kenapa begitu kamu pinjam? Kalau saya berusaha dengan main-main, saya berarti menghancurkan nama Bapak. Jadi saya pinjam nama dia. Tidak dengan nama Doni misalkan ya, nama saya kan Doni. Enggak, sekalian saya pinjam nama dia. Gitu. Wow, ya betul juga ya. Sehingga saya bekerja tidak neko-neko dan akan fokus. Dan ini terbukti setelah 10 tahun. Dia sabar menunggu saya, dia pinjami garasinya, dia pinjemin teleponnya, telepon rumah jadi gudang buah saya segala macam. Itulah pengorbanan orang tua semua. Itu yang saya rasakan bahwa kok dia seorang bankir yang punya bank masih mau ngurusi anaknya yang berkutat di lahan, boleh katakan begitu ya, di sawah. Gitu ya. Pokoknya disitulah saya merasakan bahwa itulah support saya gitu ya. Oh ya, Bapak kan sebagai seorang anak bankir gitu, waktu modal usaha pertama itu apakah lebih gampang mencari modal dulu dari mana? Saya malah nakal waktu itu. Waktu itu saya kuliah sudah punya mobil ya, diberi mobil saya waktu itu ya, sudah punya mobil, sudah punya motor, sudah punya rumah lagi ya kan. Saya kuliah itu di Bogor sudah punya rumah, mobil, motor, lengkap gitu ya. Cuma tuh saya jual, diam-diam. Jadi mobil, motor saya jual, saya kongsi dengan teman-teman saya panggilin teman-teman yang senasib dengan saya yang angkanya kurang bagus. Saya bertanam melon di samping kampus. Itulah mulainya. Jadi begitu pas waktu itu saya ingat mobil salah satu merek mobil, saya jual 4 juta, begitu saya panen saya dapat 8 juta. Tapi begitu saya kejar lagi mobil itu sudah tidak ada, sudah dikirim ke Surabaya. Akhirnya saya malu, saya datang ke orang tua saya katakan mobil itu saya jual. Tetapi inilah hasilnya 8 juta, saya bilang gitu kan. Ya dia marah sebentar. Dia bilang, "Harusnya kamu ngomong." Tetapi kamu ngapain aja? Ya saya nanam melon dan akhirnya hasilnya ini, Pak. Ya sudah terusin aja, dia bilang. Nah disitulah saya disupport sama dia boleh katakan saya mendapat fasilitas lah, boleh katakan tempat dan sebagainya, sehingga saya sampai punya 10-12 kebun besar di Jawa Barat. Apakah ada impian Bapak yang lebih besar lagi? Ini kan Bapak kan masih di Bali gitu, mengembangkan di luar Bali atau mungkin ke seluruh dunia kali dengan branding Muna Fresh. Sebenarnya kepikiran ke sana gitu. Ya saya di Bali juga diajak kakek saya karena kakek saya orang Bali. Dibilang di sana banyak upacara, jualah buah-buahan di Bali karena banyak upacara. Saya nurut, ya kan. Kemudian saya buka outlet-outlet di sana dan ternyata berkembang, ya kan. Beda seperti di kota-kota besar yang katakan swalayan-swalayan sekarang kan sudah ada potongan-potongan yang sangat mencekik leher kan. Sampai 20% dipotong segala macam. Lebih baik kita jualan sendiri, untung 5% tapi tiap hari. Ya, itu pilihan kita kan jadinya kan seperti itu, dan alhamdulillah sekarang sudah 17 outlet sekarang sampai saat ini. Ya, terima kasih banyak. Oke, baiklah, mungkin waktu kita terbatas ya Pak. Namun makasih banyak. Kami ingin juga Bapak memberikan pesan tip atau trik kepada masyarakat, kepada para petani, mudah-mudahan khususnya kepada para mahasiswa ya. Dengan moto yang bisa Bapak sampaikan kepada mereka. Ya motonya bagi saya adalah kerja keras, jujur, ya, fokus, ya.
untuk suatu bidang usaha. Percaya akan ada jalan yang baik nantinya. Makasih. Ya. Terima kasih Ya, Pak. makasih Sampai banyak. ketemu di Baik. kesempatan lain. Baik, mari. Terima kasih.